Salam Kardus United. Ya, bersama saya fans Kardus United hari ini berita yang menyedihkan karena apa? Ya, kita tahu Manchester United kalah di kandang melawan Wolves di kandang. Jadi kalau kalian menyaksikan menonton pertandingan MU melawan Wolves, ya kecewa. Di saya sebagai fans Kardus pun kecewa melihat permainan Manchester United seperti itu dengan susunan line up-nya. Ya gimana ya? Agak kurang greget aja. Kita tahu sebelum pertandingan melawan Wolves, MU menang lawan Burnley 3-1 dan itu layak menang karena permainannya bagus pada babak pertama ya. Karena di babak kedua nggak ada kesempatan sekali, nggak ada uh, uh, kreativitas seperti babak pertama, jadi hanya cukup 3-0, tapi itu layak menang. Tapi kita tahu lawannya adalah Burnley di papan 19 atau 18 klasemen di PL sementara. Tapi untuk pertandingan kemarin, wah gimana ya, agak greget aja nontonnya. Jadi nggak terlalu kreatif, terlalu egois. Jadi umpannya tidak jelas, passingnya juga salah-salah. Ya, gimana lagi sebagai fans kardus, jadi kita bisa lihat karena susunan pemainnya kita bikin kaget. Kenapa? Karena Phil Jones kembali main karena Harry Maguire, Lindelof, dan Eric Bailly mengalami cedera. Jadi Phil Jones main setelah hampir 2,5 tahun atau 2 tahun itulah tidak bermain di EPL, tapi kita harus berapresiasi kepada Phil Jones, mainnya juga tidak terlalu wow, tapi lumayan, tidak terlalu jelek juga karena setelah 2,5 tahunan tidak main di era Ole, permainan juga nggak terlalu jelek amat. Ya karena uh, apa namanya Wolves juga tidak bisa bermain dengan maksimal. Apa namanya golnya juga ya lumayan lah. Karena lini depan Wolves juga sama bapuknya seperti Manchester United tadi. Ya kecewa aja sih. Harus mau gimana lagi? Mau ngomong apa? Saya tidak tahu sebagai fans Cardiff United. Kecewa besar. Kita lihat dari line up. Phil Jones sama Varane main di tengah dan back sayap ada Luke Shaw dan AWB sangat kurang bagus dalam segi umpan ya, crossing nggak jelas. Kenapa Rangnick tidak menduetkan Luke Shaw atau bersama Dalot di sisi kanan? Dan kita tahu juga Dalot untuk crossingnya bagus, penetrasinya untuk masuk ke kotak penalti juga bagus, umpannya juga bagus. Kenapa Rangnick tidak menduetkan Dalot dan Luke Shaw? Ada apa gitu loh? Kalau Luke Shaw main, AWB pasti main, atau Teles main, Dalot main. Itu kayak ada grup-grup tertentu gitu loh. Dan nggak salah pikir juga kenapa Rangnick tidak menduetkan atau mengganti AWB dengan Dalot, karena kita tahu Dalot permainannya lumayan bagus dari segi umpannya, apalagi ya berani masuk penetrasi. Di lini tengah ada McTominay dan Matic. Kita tahu waktu melawan Burnley McTominay sangat bermain dengan bagus dan Matic juga sangat bermain dengan bagus, tetapi hari ini tidak kelihatan sama sekali kemana mereka. Sering salah passing, umpannya jelek. Jadi agak males aja nih permainan. Ada apa? Apa kita sebagai fans Kardus menyalahkan Rangnick? Kayaknya tidak. Kenapa kita bisa bilang seperti itu? Karena dari segi permainan ini pemainnya yang salah. Terbiasa manja, terbiasa jarang lari,
males. Jadi dikasih tekanan yang berat atau sistem yang berbeda, ya berubah. Dulu waktu zaman Ole kan permainannya sedikit karena mengandalkan skill murni individu. Berarti murni skill individu. Murni skill individu. Mau di gimana lagi? Tapi sekarang kelihatan kan skill individunya jelek, apalagi Marcus dan Greenwood sangat-sangat egois. Dia emang orangnya skillful, bisa masuk atau dribbling, shootingnya, tapi dia tidak pernah mengumpan. Jarang sekali mengumpan karena keegoisannya ingin mencetak gol dengan skill individu, gocek, shoot, gol. Itu yang harus dipikirkan oleh Rangnick. Karena semua pemain sudah diberi kesempatan, Sancho apalagi, Greenwood, tidak memberikan perform yang bagus. Kenapa tidak memberikan kesempatan Van de Beek lah diduetkan di lini tengah? Van de Beek itu orangnya disiplin, kontrolnya bagus, passingnya akurat. Dan tidak pernah diduetkan Bruno dan Van de Beek. Apa kita salahkan Rangnick karena tidak berjalan sesuai dengan sistem yang diberikan oleh Rangnick? Tidak bisa disalahkan seperti itu. Bruno, kita tahu seorang playmaker. Dia baru dimasukkan di babak kedua dan permainannya baru kelihatan berjalan sedikit. Karena kita tahu di babak pertama tidak ada playmaker. Murni pemain sayap, 2 DM, sayap, dan striker 2 Cavani. Cavani terus membuka ruang untuk Cristiano Ronaldo dan bekerja keras sendirian. Waktu melawan Burnley, kita tahu juga Cavani sangat bekerja keras mencari bola, pressing, membuka ruang untuk Cristiano Ronaldo. Dan saat ini melawan Pool juga kelihatan Cavani sangat-sangat bekerja keras untuk membuka ruang dan memberikan kesempatan. Tapi apa gunanya itu kalau kedua sayap tidak bisa memberikan umpan kepada seorang striker? Sama aja, striker tidak mendapat peluang apa-apa dan terjadilah karatan seperti ini. Terjadilah mandul di lini penyerangan. Ronaldo tidak dapat banyak peluang, permainannya juga kurang bagus, kurang maksimal. Bukan selevel Cristiano Ronaldo yang kita tahu. Jadi kita sebagai fans kardus sebaiknya tidak bisa menyalahkan sistem yang diberikan Rangnick karena seorang pemain harus membuang egonya, membuang segala-galanya demi sebuah kemenangan dalam tim. Itu adalah DNA dari Manchester United. Membuang segala keegoisan hanya untuk kemenangan tim. Itu yang tidak ada waktu match kemarin, waktu melawan Wolves. Itu sama sekali tidak berjalan. Apa kita perlu salahkan formasi 4-2-2-2-nya Rangnick? Tidak bisa. Karena kita tahu semuanya sudah berjalan sesuai dengan apa yang diarahkan Rangnick, tetapi para pemain tidak memberikan kontribusi secara maksimal karena ada keegoisan, performanya kayak kurang malas gitu loh untuk berlari, merebut bola, pressing. Coba para pemain itu mainkan bola di lini tengah. Jangan tiba-tiba dapat bola langsung crossing atau penetrasi. Gunakan otak. Gunakan skill yang Anda punya. Itu tidak diterapkan. Dikombinasi dengan kerjasama tim, kemenangan pasti akan dapat. Skill individunya bagus, dribblingnya bagus, passingnya bagus, dan pressingnya bagus, otomatis kemenangan pasti akan datang.
Ya, itu yang tidak terlihat atau tidak termotivasi oleh para pemain Manchester United. Saya harap sih di match selanjutnya kita tahu Manchester United akan melawan tim papan tengah. Kita lihat schedule-nya dulu. Untuk match selanjutnya Manchester United akan melawan Aston Villa pada hari Minggu. Jadi itu tim papan tengah yang kita tahu permainannya bagus dengan pelatih barunya Steven Gerrard. Ya, sorry, bukan Aston Villa, melawan West Ham United. Benar ya? Ya, Aston Villa, benar dah. Dengan pelatih Steven Gerrard dan permainannya juga lumayan bagus, perform dan naik untuk para pemain Aston Villa juga motivasinya naik, percaya dirinya bagus, dan saya harap sih Manchester United bisa Rangnick beranilah untuk memberi kesempatan untuk pemain yang sudah lama di bench seperti Van de Beek, Elanga, seperti itu, dan harus berani mencadangkan pemain yang egois lah, agar dia sadar, agar dia bisa berubah maksimal lah 2-3 pertandingan, istirahatkan di bench cadangan, jangan dulu dipakai supaya keegoisannya bisa menghilang dan bisa memberi kemenangan untuk tim, bukan sekedar hanya diri sendiri. Dan sekian dulu review dari pertandingan Manchester melawan Wolves. Ya, mau gimana lagi, kita harus terima sebagai fans kardus. Ya, begitulah. Oke, terima kasih dan semoga Manchester United bisa menang di match selanjutnya di kandang Aston Villa. Dan terima kasih sudah menonton. Kita nantikan preview dari Kardus United. Bye-bye.